Seseorang terkejut bukan main ketika melihat kamu akan sukses besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman. Seseorang terkejut bukan main ketika melihat kamu akan sukses besar nih. Ya, dan bahkan mungkin bisa jadi kesuksesan kamu lebih dari seseorang tersebut miliki ya, seperti itu. Oke. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya King ya, of Pentacles. Ada Raja Koin. Kalau aku katakan sih ini Raja Keberuntungan, teman-teman. Oke. Nice. Jika kau fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Ya, kartu pertama ini sangat menjelaskan, menggambarkan tentang adanya sebuah kondisi kehidupan sosial dan bahkan kehidupan secara menyeluruh ya, teman-teman, yang dimana ya insya Allah akan benar-benar termanifestasikan semua hajat, impian, keinginan, doa kamu selama ini. Ya, apa sih hajat keinginan kamu selama ini? Ya tentu namanya kehidupan, siapa sih orang yang tidak ingin sukses, tidak ingin berhasil, tidak ingin kaya, ya tidak ingin hidup mapan. Tentu semuanya ingin, teman-teman. Ya, dan yang aku lihat dari kata pertama ini ya, akan kamu dapatkan segala sesuatunya tersebut. Gitu. Ya, berarti ketika kita berbicara terkait dengan adanya impian ataupun sebuah manifestasi dari kerja keras kamu, teman-teman, yang tidak sia-sia, tentu ini menjadi sebuah kebanggaan di dalam diri kamu, kehidupan kamu, yang dimana aku punya the tower. Jadi dari kedua ini, teman-teman, cukup menggambarkan tentang betapa beratnya, betapa sulitnya ujian, tantangan, masalah, ya, yang tidak ada habisnya. Dan bahkan mungkin ada beberapa dari kamu yang, mohon maaf teman-teman, kehidupan kamu benar-benar terpuruk banget, kehidupan kamu benar-benar sangat dalam fase yang sangat kritis gitu ya. Karena dari kartu kedua ini menggambarkan tentang sebuah kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pengkhianatan. Jadi hampir di segala aspek banyak masalahnya. Oke. Nah, adanya beberapa kehancuran ataupun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, memang banyak faktor-faktor yang menyebabkan ini semua, teman-teman. Selain mungkin karena apa ya? Mungkin kecerobohan kamu, kelalaian kamu, ya. Dan kemudian dari orang-orang yang bisa jadi menjadi lawan bisnis kamu, ya. Kemudian menjadi lawan pekerjaan kamu dan lain sebagainya. Pada intinya ada persaingan yang cukup kuat, ketat di situ, teman-teman. Siapa yang terkuat, siapa yang terhebat, maka dia yang akan bertahan dan dia akan sukses. Oke, kita katakan ya teman-teman, di satu sisi tadi karena mungkin faktor dari diri kamu terlebih dahulu ya teman-teman, dan kita akan nanti akan membahas lebih lengkap teman-teman ya, apa sih faktor-faktor yang membuat kamu merasakan energi ini. Kalau kita melihat dari energi luar ya terlebih dahulu, ini seperti upaya-upaya yang dilakukan loh, ya tidak ingin melihat kamu lebih sukses gitu. Nah, kemungkinan memang itu sudah terjadi dan dilakukan oleh dia selama ini, teman-teman. Nah, ini nih menjadi sebuah hal-hal yang akan membuat dia bakal terkejut. Kenapa? Yang aku lihat dari kartu ketiga ini, kamu akan bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang tepat yang akan membantu kamu. Ya, ada jalannya dari orang-orang yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya yang akan membantu kamu, ya, yang akan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kamu, teman-teman, hingga pada akhirnya kamu akan benar-benar bangkit di sini. Ataupun mungkin seseorang yang memberikan kamu sebuah motivasi, semangat, ya siapa, ya kemungkinan dari keluarga kamu sendiri,
ya, dari pasangan, dari anak, kemudian dari orang tua ya, teman-teman keluarga itu yang memotivasi kamu untuk lebih sukses ataupun bangkit dari segala yang namanya keterpurukan. Oke. Nah, jadi ketika kamu sudah bertemu dengan orang-orang yang tepat, teman-teman, tentu itulah nantinya yang akan membawa sebuah potensi dan peluang kehidupan kamu akan bangkit dari segala hal yang mungkin cukup buruk selama ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, teman-teman. Semuanya mungkin dan pasti terjadi kepada siapapun ketika memang ya selama kehidupannya dia selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Artinya kerja kerasnya, ikhtiarnya, doanya, kesabarannya, kerja cerdasnya. Ya, teman-teman, itu mungkin iya kemarin gagal, hancur ya teman-teman. Nah, dari kehancuran itulah kamu akan dapat membangun kembali sebuah rasa apa ya teman-teman ya, membangun rasa kepercayaan diri kamu dan kemudian membangun relasi baru ya teman-teman hingga pada akhirnya kamu itu tadi sukses besar. Nah, ini yang akan membuat terkejut dari seseorang yang mungkin ya mengusik bisa jadi, menutup juga bisa jadi teman-teman. Oke. Ya dia bakal benar-benar terkejut banget, bukan main lah ya, melihat kok kenapa kamu bisa sukses, kenapa kamu bisa berhasil, dan bahkan keberhasilan kesuksesan kamu lebih dari apa yang mungkin dia dapatkan. Kalau dia sudah berusaha banget, berusaha payah banget, dia tidak bisa mendapatkan apa yang mungkin kamu dapatkan saat ini teman-teman, ataupun nantinya ya, insya Allah seperti itu teman-teman. Ya kenapa? Karena ini memang ini orang suka mempersulit kehidupan orang lain. Percaya tidak percaya teman-teman, orang yang selalu iri dan kita terhadap kehidupan lain, orang lain teman-teman, itu akan semakin menutup jalan keresakian dia. Ya, tetapi kamu menjadi orang yang sabar, maka niscaya teman-teman, ya insya Allah jalan keresakian kamu akan tetap terbuka dan bahkan akan semakin terbuka lebar. Oke, meskipun memang awal-awalnya sakit-sakit terlebih dahulu, ya Tuhan ingin melihat kamu lebih bersabar, ya di dalam menghadapi segalanya. Oke. Ya, kemudian aku punya Three of Swords ya teman-teman, ataupun tiga pedang. Selain dari apa yang mungkin aku katakan, ternyata memang ada beberapa pengkhianatan yang dilakukan ya, pernah dilakukan oleh orang-orang yang terdekat ya, orang-orang terdekat kamu sendiri, yang masih dalam circle kehidupan kamu lah, teman-teman. Jadi pada intinya, memang sih, ya harus ada masalah terlebih dahulu, baru kamu bisa memahami dan mengerti. Terkadang ada orang juga yang langsung bisa memahami nih, oh ada masalah, kamu harus berusaha untuk memproteksi nih, ini orang toksik, ini orang nggak benar gitu ya teman-teman. Contoh ya mohon maaf, walaupun nggak semua ya, tetapi memang ketika kamu memiliki sebuah feeling, intuisi yang baik, firasat yang baik, maka sebenarnya ya semua orang memiliki itu teman-teman. Hanya saja terkadang dia nggak meyakini apa yang mungkin selama ini disampaikan oleh dirinya sendiri ya, intuisinya sendiri teman-teman. Ini yang bakal membuat sulit sebenarnya sebuah kondisi kehidupan. Oke, nah kemudian yang aku lihat berikutnya adalah teman-teman, ya ini juga terkait dengan ya kegagalan ataupun kehancuran yang terjadi di sini. Bisa jadi ini juga terkait dengan kondisi kehidupan kamu selama ini teman-teman. Mungkin ya di sini ada yang apa ya, kurang dekat dengan Tuhannya gitu sih, mungkin doanya, ibadahnya, mohon maaf ya, kemudian sedekahnya gimana ya. Jadi terkadang harus dan perlu banget untuk introspeksi diri teman-teman. Ya, jangan selalu mengkait-kaitkan hal-hal yang mungkin kegagalan yang diterima didapatkan itu karena ulah orang lain. Oh, mungkin karena ini. Jadi ketika seseorang itu selalu berburuk sangka, ketika seseorang itu memiliki pemikiran yang negatif, ya itu nanti lain bakal menjadi bumerang juga sih sebenarnya. Dan itu yang akan mempersempit ya pola pikir kamu teman-teman. Ya karena kamu akan terpikir terfokus terhadap orang tersebut. Ya sudah, biarkan kalau memang orang ingin berbuat buruk kepada kamu teman-teman, pada intinya kamu terus melakukan hal yang terbaik untuk diri kamu sendiri ya, dan sayangi diri kamu sendiri teman-teman ya. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan ya, tetapi memang pada intinya ya pada akhirnya sebuah kemenangan akan kamu peroleh, sebuah pencapaian ya, ada penaklukan juga teman-teman ya. Insya Allah ke depan bakal hidup lebih baik ya. Yang jelas memang teman-teman, ya, seseorang yang mungkin selama ini bisa jadi mengganggu, mengusik, ya, kemudian mungkin bisa jadi selalu menghina, merendahkan kehidupan kamu, ya, memang benar-benar akan terkejut yang melihat kesuksesan kamu lebih besar dari apa yang mungkin dia miliki. Tetapi tetap ya, ketika sudah sukses juga nantinya teman-teman, ini orang juga bakal di apa ya, sirik ya, gitu ya, iri, benci gitu teman-teman. Ini pasti bakal seperti itu. Itu tidak dapat dipungkiri realita di dalam sebuah kehidupan.
Senang melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.